Satu anak muda koko panggil yang pakai sarung, pakai baju hitam kayak zebra. Baju kayak zebra, sini. Bantu. Sini sebentar, pegang duit aja. Ini kayak santri soalnya ya. Sini. Sebelah kiri. Oke. Masih sekolah? Kelas berapa? SMP. 1 SMP. Namanya siapa? Furqan. Namanya Furqan. Pembeda Bapak Ibu ya. Oke, Furqan. Sebentar. Kok aja main surat bentar ya. Jangan takut, enggak apa-apa kok. Tisu apa duit nih Furqan? Tisu. Coba ambil satu Furqan. Tarik pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tisunya masih baru Furqan, masih baru ya? Ya. Jangan dilipat, jangan dirobek, janganlah ingus. Karena tisunya masih baru. Sebentar Furqan. Buka aja tisunya, buka. Jangan dilipat. Oke, Furqan. Kalau itu tisu, yang ini namanya apa nih? Nih. Namanya apa? Korek api gas. Ini asli. Tuh asli. Ya. Warnanya merah. Ini merah Bu. Ya Bu ya, merah ya Pak ya. Kalau itu baju kuning. Tuh baju kuning tuh. Yang kecil baju kuning tuh. Tuh baju kuning ya. Ini merah. Good morning, selamat pagi. Baju kuning belum mandi. Maaf. Good morning, selamat pagi. Baju kuning, orang tuanya banyak rezeki. Amin. Nih warnanya asli. Asli itu asli. Asli ya, asli. Furqan, pegang korek api gasnya. Tisunya minta. Kau pegang ujungnya saja ya. Furqan, sebelum main sulap yang spektakuler, cek dulu nyalain. Asli? Sulap yang spektakuler sebelum kita tampilkan, cek dan recheck. Sulap-sulap yang tak boleh disentuh namanya sulap tradisional. Kau tak main sulap yang tradisional Bu. Semuanya spektakuler. Sebelum kau tampilkan, cek dan recheck. Setelah tampilkan, cek kembali Bapak Ibu. Itu sulap yang spektakuler. Furqan, coba korek api pegang dua tangan. Furqan patahkan pakai jari dua bagian. Patahin. Satu, patahin. Bisa nggak Furqan? Ya. Memang tak bisa. Pelintir bengkokin bisa nggak? Tak bisa juga. Furqan memang tak bisa. Jangankan Furqan yang badannya besar kok tantang pun tak bisa Furqan. Kalau Furqan bisa patahkan, bisa bengkokin, Furqan namanya berubah jadi nama Cina. Nama Cinanya berubah menjadi Lu King Kong. Kalau King Kong pasti patah. Udah? Kalau King Kong pasti patah. Furqan, coba nyalain korek api gasnya, nyalain dulu. Sudah? Koko bakar ya. Baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bakar tisunya, bakar. Duit. Bukan tisu. Tuh. Duit. Ini beneran loh Bu. Beneran. Pegang Furqan. Duitnya asli apa palsu? Coba Furqan terawang ke lampu. Furqan terawang. Lebih dekat, mata lebih dekat. Oke, Furqan. Itu duit asli apa palsu? Asli. Kalau asli pakai shot. Asli. Makronya lumayan bagus Furqan ya. Furqan, tangan kiri pegang duit. Sudah. Yang kanan begini Furqan, yang kanan. Tangan yang sama, yang kanan. Furqan, pegang kepalanya, Koko pegang ekornya. Kata orang Palembang, siko dibagi dua. Satu kita bagi dua. Genggam Furqan. Yang kuat. Sudah genggam ya Kok? Sudah? Korek api gas ini akan Koko bengkokin. Furqan tak bisa tadi ya. Sekarang Koko yang bengkokin. Bapak Ibu, tolong bantu Kokolin baca sholawat singkat dan padat. Singkat tapi padat. Harus ada kalimat sholli wasalim. Dalilnya Al-Quran surah Al-Azab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Ada shollu sama wasallimu. Dibaca seorang diri, sholli wasallim. Sama-sama Bu ya. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina. Kalau sulap bacanya mantra sim salabim, jadi apa?
Pro astagfirullahalazim. Bu, orang Islam tuh ndak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam bacanya Al-Quran dan sholat. Kokolim mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh sang ilahi. Trans TV memberi julukan kepada Kokolim pesulap syariah. Kenapa pesulap syariah? Karena semua mantra Koko rubah jadi sholawat. Furqon, lepas dulu Furqon. Perhatikan Furqon, ini korek apika sudah bengkok apa belum? Belum. Karena memang belum Koko bengkokin. Atrasinya memang belum kita mulai Furqon ya. Belum bengkok ya? Sekarang Furqon genggam. Pakai tangan tadi, kayak tadi. Oke, yang lain tenang. Cukup Koko yang baca solawat ya Bu ya. Koko ini banyak mengamalkan solawat. Semuanya ada di bukunya Kokolim. Sebelum Koko amalkan, Koko teliti siapa pengarangnya, apa hikmah di balik bacaan solawat tersebut. Ibu, Pak, yang belum ke tanah suci, belum tanah suci Ibu, belum haji, belum umroh, nanti amalkan di buku Kokolim Bu. Ada solawat hajiyah, solawat khusus biar Allah mudahkan berangkat ke tanah suci ya. Yang sudah haji kecil bakal haji besar, yang sudah haji besar bakal haji kecil berkali-kali insya Allah. Solawat singkat dan padat. Kalimatnya sholli wa salim. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad. Barokah solawat yang sering Koko baca ini, bengkoklah engkau. Genggam Furqon. Bengkok nggak? Bengkok. Lihat bengkok. Perhatikan bengkok nggak? Bengkok. Kamera zoom. Bengkok? Bengkok. Kelihatan bengkok? Kelihatan nggak? Yang sana jauh kelihatan Pak? Kelihatan. Ini bengkok nih Bu, bengkok. Bengkok Ibu ya? Kelihatan? Kokolim itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara. Subha, dibuka 4 mata, kata tukul arwana inilah dia Kokolim hanya, bukan Kokolim. Kokolim, bukan Kokolim, lurusin Furqon. Furqon, lurusin lagi bisa? Tak bisa. Nanti Koko ajarkan cara-cara melunakkan benda-benda keras Furqon ya. Linggis Koko pelintir bengkok, paku beton Koko pelintir bengkok, sendok yang pasti goyangin bengkok. Pernah lihat Bu? Di hitam putih bersama Dedi Komputer Tamjobuge itu trik-trik sulap bagaimana melunakkan benda-benda keras Furqon. Apalagi melunakkan hati seorang wanita. Wanita itu maksudnya istrinya Kokolim. Furqon sebentar ya Ibu, nanti siapa yang suami istri rumah tangganya suka berantem, bertengkar dikit-dikit tengkar, itu istri hatinya keras, suami berhati keras. Tolong suami istri baca buku ini Bu ya. Ibu rumah tangganya akan bahagia Bu, akan dapat solusi Bu. Apa penyebabnya, bagaimana solusinya. Bapak Ibu, siapa yang punya anak hatinya keras, sama orang tua suka melawan, ibadahnya susah, orang tua nanti bawa pulang buku ini Bu ya. Anaknya suruh baca Bu. Ini ada kisah Uwais Al-Qarni Bu ya, mendidik anak kita untuk sayang sama kedua orang tuanya. Nanti kau tinggalkan Bu sebentar lagi ya. Furqon, ini duit 20.000 Furqon. Ini dari sulap, tapi ini buat Furqon saja ya. Walaupun 20.000 lumayan daripada lu manyon. Lumayan ya Bu ya, lumayan daripada lumayan ya Bu ya. Ambil ya Furqon ya. Oke. Tapi bawa sholat ya Furqon ya. Ini kalau nggak dibawa sholat nanti berubah jadi tisu lagi Furqon ya. Ambil Furqon ya. Furqon kelas 2 ya, kelas 2. Cukup nggak 20.000? Cukup ya, kau kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ini sedekah sunnah pakai niat Bu. Sedekah an, sedekah atas nama. Kalau sedekah wajib zakat mal tak boleh atas nama ya. Kalau tak suami ya istri keluarkan bapak. Tapi kalau sedekah sunnah boleh atas nama Ibu ya. Haji ada haji badal, haji atas nama Bapak Ibu nggih. Apalagi sedekah sunnah. Kau niatin ya Allah, nawaitu sedekah an ummi Hajar binti Kimli, Ummi Salma binti Kimli lillahi taala. Ya Allah, aku sedekah atas nama ibunda ternyata Ummi Salma lillahi taala. Pokok sedekah nama ibu Bu. Yang muslim cuma ibu ya Bu nggih. Bapak sudah meninggal Bu, tak muslim. Makanya ibunda umurnya panjang, sehat walafiat. Sekarang umurnya sudah mau 78 tahun. Oke Bu ya. Kalau orang tua sudah meninggal, dia akan bahagia di alam kubur insya Allah. Oke. Oke, buat ya, ambil ya. Ada kantong Furqon? Tak punya kantong? Masukin dalam sarung. Sini, masukin.
Boleh boleh masukin dalam pinter masukin. Masukin. Cek dulu masukin, betul-betul masukin. Sudah masuk ya? Oke, salaman. Kita doakan Furqon bersama salam Furqon ya. Furqon bersama anak-anak semua teman-teman yang hadir, bersama semua orang tua yang kepengen anaknya semuanya insya Allah berkah dan sukses Bapak Ibu. Amin. Furqon makasih ya. Duit sudah masuk ya? Makasih Furqon. Silakan kembali ke alamnya Furqon ya. Ke alamnya, ke tempat duduknya kembali. Silakan Furqon ya. Makasih Furqon ya. Oke. Bu, sudah Furqon pinjam dulu ya Furqon ya, pinjam dulu. Bapak Ibu, Furqon diam-diam aja. Oh ada dua Furqon, berarti berbuah ya Furqon ya. Ada dua Bu, ada dua. Nah, Furqon jangan diambil, simpan aja tadi Furqon ya. Nama juga tarik sulap ya Bu ya. Nama juga sulap Bu. Ini duit lambang sukses. Caranya apa tadi? Sudah? Caranya satu, inna atoina kal kausar. Kami kasih kalian nikmat yang begitu banyak. Artinya Allah minta rasa syukur. Jadi syukur jadi berkah apa? Bersyukur gerbang diturunnya berkah. Duit ko la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur ku tambah nikmatku. Ya artinya bertambahnya Allah itu namanya berkah. Berkah kata ulama ziyadatun alal khair. Bertambahnya kebahagiaan dari Allah namanya berkah. Orang tak bersyukur namanya kufur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau tak pada bersyukur awas azabku sangat pedih. Bu, caranya satu bersyukur. Kalimatnya inna a'toina kal kasar, ya minta rasa syukur. Surah Ibrahim ayat 7 Bu. La in syakartum la azidannakum. Sudah ya Pak ya? Kita singkat aja Pak karena sudah malam Pak. Orang tak bersyukur namanya kufur. Bu, siapa mereka yang tak bersyukur Bu? Cuma dua. Kerja cari duit rezeki dari Allah tak bersyukur. Allah dia lupakan. Sibuk cari duit sampai subuh. Kesiangan, zuhur, kerepotan, asar, di perjalanan, maghrib, kecapean, isya, ketiduran, hafal ya Bu ya. Pengalaman atau pengamalan Bapak Ibu. Nanti buka surat Toha ayat 14. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat lima waktu untuk ingat kepadaku Bapak Ibu. Nabi Muhammad dijamin masuk surga tak punya dosa. Kalau sholat sampai bengkak kaki beliau Pak. Padahal sholat sunnah di malam hari Pak. Ketika ditanya afala akunu abdan syakur. Jawaban beliau Pak, apakah salah kalau aku termasuk hamba Allah yang pintar bersyukur. Jadi sukses berubah jadi berkah, kuncinya bersyukur. Duit rezeki dari Allah Pak. Allah jangan pernah dilupakan Pak ya. Bapak sesibuk apapun cari duit ini Pak, jangan pernah tinggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Makanya kalimatnya inna a'toina kal kausar. Kami kasih yang namanya begitu banyak. Yang diminta syukur. Apa yang diminta Pak? Fasolli li rabbika. Dirikan sholat untuk Tuhanmu. Oke Bu ya. Yang diminta sholat Bu ya. Yang kedua Bu, gara duit hidupnya tak berkah, cari duit tak bersyukur. Duit rezeki dari Allah, Allah dia lupakan. Satu, tak mau sholat. Sekarang Nabi Muhammad yang menjelaskan Bu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tak pandai berterima kasih sesama manusia, dialah manusia yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Dapat duit, tidak terima kasih sesama manusia. Perhatian, terima kasih. Ini duit terima. Yang ini namanya kasih, terima kasih. Ini terima ngumpet, terima simpen, terima kasih. Dalilnya awal surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum. Apa rezeki Allah berikan buat kita? Terima. Yunfikun, sebagian infakkan, sebagian dikasih. Terima kasih artinya sedekah. Jadi master berkah kuncinya bersyukur. Satu, dirikan sholat sebelum kita disolatkan. Yang kedua, bersedekahlah, membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Paham Bu? Sholat dan
Makanya kalimatnya inna a'tainakal kausar, satu fasholli rabbika disuruh sholat, yang kedua wanhar disuruh berkurban. Apa itu kurban? Kurban itu adalah sedekah. Sedekah apa? Sedekah sunnah. Sunnah yang mana? Sunnah muakkad. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Tapi muakkad sangat dianjurkan bagi yang punya kelapangan rezeki, hampir mendekati wajib. Oke Bu ya, Bu. Makanya kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, mangkana lahu sa'ah, siapa yang dikasih kelapangan rezeki, falam yudahi, tak mau sedekah dengan berkorban, jawabannya Pak, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat sholat kami. Percuma Anda sholat Bapak Ibu, nggih? Sholat pasangannya sedekah. Paham Bu? Sholat dan sedekah. Yang punya kerja tetap sedekah wajib ya Bu nggih. Zakat mal 2,5% diamalkan. Karena punya penghasilan tetap, keluarkan 2,5% maksimal setahun sekali Bapak Ibu. Oke Bu ya. Lewat setahun tak dia keluarkan, dicabut keberkahannya sama Allah. Tapi ikan sepat, ikan gawus lebih cepat, lebih bagus. Sisihkan 2,5% Bu nggih. Itu sedekah wajib ya Bu nggih. Mau kencang lagi, tambah nanti sedekah yang sunnah. Yang wajib buka gerbang berkah, sunnah mesin pendorong, kenceng berkahnya Bapak Ibu. Sudah, yang kerjanya serabutan, sedekah semampunya. Yang sudah tak bekerja, yang sudah tua, tenaga tak kuat, kalau gaji sudah pensiunan, atau yang sakit-sakit, tetap sholat dan sedekah. Sedekah yang mana? Sedekah amwal, harta tak mungkin. Bapak sudah tua tak bekerja menghasilkan duit, sedekahnya dengan jiwa raga. Sedekah jiwa raga 4 cara. Satu dengan tenaga ya Pak nggih. Tenaga tak mungkin kurban datang Pak. Bapak tak bisa ikut kurban Pak. Bapak sudah tua tak bisa sedekah dengan harta karena Bapak sudah bekerja. Sedekah dengan tenaga, jadi panitia, bantu nyembelih hewan kurban, istrinya bantu masak-masak. Kokolin, saya sudah tua, tenaga sudah tak kuat. Yang kedua, sedekah dengan pikiran, kasih ide-ide yang terbaik. Orang semakin tua, idenya semakin cemerlang, semakin banyak pengalaman makan garamnya. Kokolin, saya sudah tua malas mikir. Yang ketiga, sedekah dengan doa. Doa itu adalah sedekah. Kata Allah, ada yang sedekah, doakan Pak, biar tentram, damai dan tenang. Kenapa kita doakan? Sama-sama dapat berkah. Kokolim, saya tak bisa doa. Yang keempat, sedekah dengan senyuman Bu. Gampanglah tersenyum. Lihat, walaupun Bapak Ibu sudah tua bangka, gigi ompong tinggal 2, senyum. Lihat Bu, lihat orang amal soleh Bu, senyum Bu. Ya Bu ya, lihat papan tulis nama-nama yang ikut sedekah kurban. Wajah melihat, hati mendoakan, wajahnya tersenyum. Ya Allah, berkahkan rezekinya ya Allah. Senyum itu sedekah. Kata Nabi Muhammad, senyummu kepada saudaramu laka sedekah, bernilai sedekah. Pokoknya saya tak bisa senyum. Yang nomor 5 terakhir Pak. Ya Pak ya. Pak, yang nomor 5 ya Pak nggih, sedekah harta tak bisa, jiwa raga, tenaga tak bisa, pikiran tak bisa, doa tak bisa, senyum tak bisa. Yang nomor 5, silakan Bapak Ibu mati. Wes sudah mati sudah. Kalau sudah mati tak bisa senyum. Yang berikutnya Bu, tegang. Kesimpulannya adalah selagi masih hidup mau berkah, wajib bersyukur. 1, dirikan sholat sebelum disolatkan. Yang kedua, bersedekahlah, membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Paham Bu, sholat sedekah Bu ya? Nah, amalkan nanti ini Pak. Nah, ini amalan Pak akan mustajab Bu. Sholat sedekah diamalkan karena Allah berfirman surah Muhammad, intan surullah yang surkum. Kalau kau bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kalian Bu. Sedekah ya Bu nggih. Ini amalan akan dibantu sama Allah. Siapa yang punya hutang, rumah tangga tak bahagia, macam-macam, Ibu bantu agama Allah, sedekah Bu. Nanti Ibu urusannya akan dibantu sama Allah ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Paham Bu? Jadi yang punya orang tua yang sudah meninggal, sedekah atas nama mereka ya Bu nggih, biar bahagia alam kubur sampai nanti alam akhirat. Sekarang kita bagi-bagi buku. Mau buku ini? Sebelum bagi buku, kata orang Cina Muslim dulu, 1 menit ya Bu nggih. Kesimpulan prinsip orang Cina Muslim, hidup miskin jangan salahin Tuhan, mau kaya harus banting tulang. Semua orang lahir pasti telanjang, tidak ada yang bawa uang.
Yang kaya tak boleh pelit-pelit. Hanya. Dan yang miskin jangan putus asa. Harta kita tak boleh disimpan-simpan saja. Sedekah ditambah pasti harta nambah, karena pasti jadi berkah. Hanya. Ya sudah, mau berkah apa tidak? Ayo, nanti baca buku ini. Ayo kita bagi-bagi buku sekarang. Mau buku ini Bapak Ibu? Jangan pulang ya, 10 menit Bu ya.